Selamat siang, sekarang hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Kami dari awal laptop akan melakukan uji coba box panel PLTS hybrid. Ini pesanan dari saudara Imos yang berada di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Baik, untuk tampilan depan seperti ini ya. Untuk tampilan depan seperti ini, di sini ada PLN, indikator PLN, indikator PLTS, ada wattmeter, baterai capacity, dan di sini ada switch selector. Kemudian untuk bagian dalam, di sini ada inverter 1000 watt dengan input 24 volt. Kemudian di sini ada SCC, MCB baterai, MCB PV, MCB output. Kemudian di sini untuk bagian bawah, untuk terminal ke baterai, panel surya, input dari PLN. Kemudian yang paling kanan output 220 volt ya. Untuk pemasangan baterai dan panel surya ini tidak boleh terbalik untuk positif dan negatifnya. Nanti jika sudah tersambung ke baterai dan ke panel surya, nanti yang dinyalakan MCB baterai dulu, baru MCB PV. Ini harus berurutan. Jadi yang dinyalakan pertama MCB baterai, baru MCB PV. Dan untuk mematikan MCB PV dulu, yang dimatikan baru MCB baterai. Oke, langsung saja kita nyalakan ya untuk MCB baterainya. Oke, seperti ini. Untuk tegangan dari baterai sudah masuk ya. Kemudian kita lihat di bagian depan, untuk indikator dari PLTS juga sudah masuk. Kemudian kita nyalakan untuk MCB output. Oke, untuk output kami menggunakan ini ya, kipas angin. Ya, seperti ini ya, untuk kipas angin normal ya. Dan untuk tegangan dari PLTS sekarang saat ini 228 volt. Kemudian untuk daya output 27 watt. Ini daya output dari kipas angin ya. Kemudian di sini ada suhu di dalam box, arus outputnya. Kemudian di sini ada timer, dan sini untuk power factor atau kita bisa rubah ke kWh meter. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita masukkan atau kita sambungkan ke listrik PLN. Oke, seperti ini listrik dari PLN sudah masuk. Kemudian kita lihat dulu tegangan dari PLN ya. Ini 221 volt. Untuk listrik dari PLN ya, atau listrik dari PLN ini lebih rendah dari PLTS. Kemudian di sini untuk switch selector, di sini untuk memilih mode auto, mode PLN, dan mode PLTS. Untuk yang pertama mode auto, jadi nanti untuk mode auto outputnya ini nanti akan menggunakan PLTS secara terus-menerus. Nanti jika baterai sudah berkurang sampai di bawah 22,6 volt, nanti baterai sudah berkurang sampai di bawah 22,6 volt, PLTS ini akan dimatikan dan outputnya nanti langsung berpindah menggunakan PLN. Kemudian nanti jika baterai sudah terisi sampai 26 volt, PLTS akan dinyalakan dan output langsung berpindah menggunakan PLTS kembali. Itu untuk mode auto ya. Oke, langsung saja kita simulasikan jika listrik atau kapasitas dari baterai ini sudah berkurang sampai di bawah 22,6 volt. Mana saya lihat? Udah, kelar. Itu oke, seperti ini. Kapasitas dari baterai di bawah 22,6 volt nanti akan
PLTS ini akan otomatis dimatikan dan outputnya nanti langsung berpindah menggunakan PLN. Seperti itu ya. Jadi di sini PLN sebagai backupnya. Dan nanti PLTS ini akan dinyalakan kembali jika baterai sudah terisi sampai 26 volt atau di atas 90% ya. Kita simulasikan jika baterai sudah terisi. Oke, seperti ini. Kapasitas dari baterai sudah terisi sampai 26 volt. PLTS ini akan dinyalakan kembali dan output langsung berpindah menggunakan PLTS kembali. Oke, seperti itu ya untuk mode auto. Lalu kita berpindah ke mode PLN. Untuk mode PLN, jadi ini kebalikan dari mode auto ya. Jadi untuk output nanti akan menggunakan PLN secara terus-menerus, sementara PLTS di sini sebagai backupnya. Jadi jika sewaktu-waktu listrik PLN padam, maka output langsung berpindah menggunakan PLTS. Dan nanti jika listrik dari PLN sudah nyala kembali, maka output langsung berpindah ke PLN. Seperti itu ya. Oke, kita simulasikan jika listrik dari PLN padam seperti ini, maka output langsung berpindah menggunakan PLTS. Dan nanti jika listrik sudah nyala kembali, output langsung berpindah menggunakan PLN kembali. Oke, seperti itu ya. Di sini untuk PLTS akan membackup dengan catatan kapasitas dari baterai ini lebih dari 30% atau di atas 22,6 volt. Nanti jika kapasitas dari baterai sudah habis atau di bawah 30% atau di bawah 22,6 volt, maka PLTS ini juga tetap akan dimatikan demi menjaga agar baterai tetap awet ya. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk jika kapasitas dari baterai ini sudah di bawah 30% atau di bawah 22,6 volt, maka PLTS ini tidak akan membackup ya. Jadi nanti PLTS ini akan membackup jika kapasitas dari baterai sudah terisi sampai 26 volt. Jika dalam kondisi seperti ini, nanti PLN padam, maka output juga akan mati seperti ini ya. Maka jika dalam kondisi seperti ini, misalkan kita butuh penerangan segera dalam kondisi darurat, kita bisa menggunakan mode PLTS ya. Jadi untuk mode PLTS ini, untuk mode PLTS nanti output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus. Jadi di sini untuk listrik dari PLN tidak digunakan sama sekali. Jadi nanti untuk mode PLTS nanti dari baterai penuh 100% sampai 0% nanti akan menggunakan outputnya akan menggunakan PLTS. Oke. Namun untuk kondisi untuk mode PLTS ini sebaiknya digunakan dalam kondisi darurat saja. Misalkan kondisi listrik dari PLN padam atau kapasitas dari baterai ini sudah di bawah 30%, maka kita bisa menggunakan PLTS. Namun jika tidak dalam kondisi darurat, kami sarankan menggunakan mode auto atau mode PLN saja, karena nanti jika menggunakan mode PLTS baterai akan terkuras habis sampai 0%. Oke, saat ini tinggal 16% ya, kita turunkan lagi. Oke, sampai 0% ya. Namun untuk tegangan outputnya di sini juga ikut turun ya. Jadi untuk menyesuaikan dari kapasitas dari baterai. Oke, seperti itu ya untuk mode PLTS. Jadi untuk mode PLTS ini akan menggunakan listrik dari PLTS secara terus-menerus dari baterai 100% dari 0 sampai 0% sampai terkuras habis sampai 0%. Jadi dalam kondisi seperti ini tidak kami sarankan, karena jika terus-menerus seperti ini nanti dikhawatirkan baterai akan cepat rusak ya. Jadi sebaiknya menggunakan mode auto atau mode PLN saja.
Oke, seperti itu saja ya untuk uji coba kali ini. Jadi sebelum kami kirim sudah kami pastikan dalam kondisi baik dan siap dikirim, seperti itu. Baik, itu saja. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.